Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Cipta Wahyu Marwana, MPM 1913024024, bersama rekan-rekan saya, Erika Suci Amalia, Tina Febriani, dan Rizka Fati Aulia. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, dosen pengampu Ibu Berti Yolida. Di sini kami akan menyampaikan mengenai materi pendekatan kontekstual. Langsung saja ke videonya ya. Oke, yang pertama yaitu pengertian pendekatan kontekstual menurut para ahli. Yang pertama, menurut Trianto, mengungkapkan bahwa pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua, menurut Blanchard, menyatakan bahwa pendekatan kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Yang ketiga, menurut Nur Hadi, beliau berpendapat bahwa pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan kontekstual itu ada 6. Yang pertama adalah keterkaitan, relevansi atau relation. Artinya, proses belajar hendaknya ada keterkaitan dengan pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Yang kedua adalah pengalaman langsung atau experience. Pengalaman langsung dapat diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, penemuan atau discovery, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Pengalaman dipandang sebagai jantung pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang lain secara aktif. Yang ketiga adalah aplikasi atau applying. Artinya, menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dengan guru antara siswa dengan narasumber, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Yang keempat adalah alih pengetahuan atau transferring. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer situasi dan konteks yang lain, merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih dari sekadar hafalan. Yang kelima, kerjasama atau kooperasi. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengaji panas menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa. Dan yang terakhir adalah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang telah dimiliki pada siswa pelatih. Nah, selain itu, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh guru dalam menerapkan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah developmentally appropriate, yang artinya merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajiban perkembangan mental siswa. Yang kedua adalah independent learning groups, membentuk kelompok belajar yang saling bergantungan. Yang ketiga, kesaling tergantungan mewujudkan diri. Misalnya, ketika para siswa bergabung untuk memecahkan masalah dan ketika para guru mengadakan pertemuan dengan rekannya. Hal ini tampak jelas ketika subjek yang berbeda dihubungkan dan ketika kemitraan menggabungkan sekolah dengan dunia bisnis dan komunitas. Yang keempat adalah menyediakan lingkungan yang mendukung. Hal ini membangun minat individual siswa untuk bekerja sendiri ataupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna dengan mengaitkan antara materi ajar dan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah diversity of student. Keragaman atau diferensiasi menjadi nyata ketika CTL menantang para siswa untuk saling menghormati keunikan masing-masing, untuk menghormati perbedaan-perbedaan, untuk menjadi kreatif, untuk bekerja sama, untuk menghasilkan gagasan dan
informasi atau sumber belajar yang ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Jadi, tugas guru adalah bagaimana cara membimbing siswa melalui pertanyaan yang diajukan untuk mencari dan menentukan kaitan antara konsep yang dipelajari dalam kaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedelapan ada authentic assessment. Artinya, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa. Dengan terkumpulnya berbagai data dan informasi yang lengkap sebagai perwujudan dari penerapan penilaian, maka akan semakin akurat pola pemahaman guru terhadap proses dan hasil pengalaman belajar siswa. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang prinsip pembelajaran dengan pendekatan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Suci Amalia, NPM 1913024010. Kali ini saya akan memaparkan tentang karakteristik pembelajaran kontekstual. Ada 8 karakteristik pembelajaran kontekstual yang perlu kita pahami. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna. Artinya, siswa dapat mengatur dirinya sendiri untuk dapat mengembangkan belajar yang efektif untuk mencapai kemampuan atau tujuan yang ia miliki. Kebermaknaan ini dapat dilakukan dengan cara belajar sambil melakukan atau learning by doing. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Kegiatan-kegiatan signifikan ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara sekolah dan konteks yang ada dalam kehidupan nyata. Contohnya sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, belajar yang diatur sendiri. Belajar yang diatur sendiri ini apabila siswa telah melakukan sesuatu yang signifikan, tentunya ia akan memiliki tujuan, hubungan dengan orang lain, hubungan terhadap apa yang ia pilih, dan produk yang dihasilkan yang bersifat nyata. Yang keempat, bekerja sama. Bekerja sama ini dapat dilakukan antara siswa satu dengan siswa yang lain, atau kerjasama antara guru dengan siswa. Guru memiliki cara agar dapat memahami bagaimana siswa untuk mempengaruhi dan berkomunikasi. Selanjutnya adalah yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis diartikan bahwa siswa diajarkan untuk memiliki pemikiran yang lebih dewasa atau lebih tinggi. Dan kreatif dalam memecahkan masalah, membuat sintaksis, mengidentifikasi salah, dan mengaitkan masalah tersebut secara logis dan dengan bukti-bukti yang konkret. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa ini tentunya membutuhkan figur orang lain dan figur orang dewasa. Siswa dalam memahami karakteristik dirinya sendiri membutuhkan dorongan dan motivasi. Kemudian dalam memahaminya, siswa juga membutuhkan orang lain untuk dapat menjadi supporting dalam diri siswa tersebut. Yang ketujuh, mencapai standar yang lebih tinggi. Dalam mencapai standar yang lebih tinggi ini, tentunya harus mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu. Guru juga memiliki peranan untuk dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk dapat mencapai standar yang lebih tinggi ini, mencapai standar yang ingin dicapai oleh siswa, dan juga dapat memberikan cara bagaimana untuk mencapai standar tersebut. Yang kedelapan, menggunakan penilaian autentik. Menggunakan penilaian autentik ini dilakukan dengan cara membagikan pengetahuan akademik yang telah ia miliki dalam konteks kehidupan nyata untuk tujuan yang bermanfaat, seperti dapat men-share atau membagikan ilmu tentang akademik yang ia miliki untuk dipublikasikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fatia Aulia dengan NPM 1953024008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi umum pembelajaran konseptual. Strategi pembelajaran konseptual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan menguatkan materi tersebut ke dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari, seperti konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan ke konteks permasalahan atau ke konteks lainnya. Dengan
strategi umum dalam penerapan strategi pembelajaran konstekstual, yaitu yang pertama mengaitkan. Mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti konstruktivisme. Di sini, guru menggunakan strategi ini ketika ia mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa. Tujuannya adalah agar siswa mudah memahami materi yang akan diajarkan dan dapat menerima materi tersebut dengan baik. Yang kedua, mengalami. Mengalami merupakan inti belajar konstekstual, di mana mengaitkan berarti menghubungkan informasi baru dengan pengalaman maupun pengetahuan sebelumnya. Di sini, siswa diibaratkan untuk mengandai-ngandaikan sesuatu materi kepada pengalaman mereka atau yang pernah terjadi atau segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam hidup mereka. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian yang aktif. Yang ketiga adalah menerapkan. Siswa menerapkan suatu konsep ketika ia melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa dengan memberikan latihan yang realistik dan relevan. Yang keempat, ada kerjasama. Siswa yang belajar secara individu sering tidak membantu kemajuan yang signifikan. Beda halnya dengan siswa yang belajar secara kelompok atau kerjasama. Mereka akan lebih mudah untuk memahami materi-materi yang telah disampaikan dan dapat saling menjelaskan satu sama lain serta tolong-menolong, sehingga mereka dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi konsisten dengan dunia nyata. Yang terakhir atau yang kelima ada mentransfer. Peran guru membuat bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Jadi di sini guru diminta untuk membuat siswa paham, bukan menyuruh siswa untuk menghafal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.